Shalom jemaat yang terkasih, kami segenap penatua Pelita Community mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2572. Kongsi Tuhan Yesus memberkati. Hallelujah. Tí请姐妹阿姨阿姐大家平安，真欢喜。新的一年已經到了，是感謝有主的恩典，給我哋平時過來服侍。感謝juga這北大 community， juga Pak Ahyong， 我哋長老，學最來去，我無平時個這個嘢苗我哋打出來，但是我哋好感謝，因為有因人，給我哋這機會來到這個服侍。因為有主的恩典，我哋有並白白，給我哋團隊來這個服侍。主，感謝主。祝祝大家新年身體健康，新年蒙恩蒙福，新年快樂。感謝主。咱還未開始就是咱白白來禱告，因為主就是咱個希望，咱就會靠主每一個人，咱按照咱個心，咱來看來望。白事我能滿心感謝，感謝主啊！新的一年，就是有主的帶領，有主的保守，有主的祝福，給我能會曉一年過一年，過個安尼歡喜，安尼喜樂的心，安尼平安的心，因為有主那個愛到我哋身頂。你祝福着主啊！每一個人，新的一年就有新的祝福，新的一年就有新的生活，新的一年。juga juga好來去主，感謝你主耶穌，我來開始，我來學咯，讚美主耶穌，感謝主耶穌，奉耶穌我禱告，哈利路亞，阿門。這月這時，咱來學咯來主，因為伊配得咱學咯。Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
谢主，因为有主嘅听通，咱才愿呢嘅平安，安尼嘅欢喜。即阵来学咱嘅主嘅话，因为咱主配定好哦，每朝大过细项，感谢主。每朝大过细项，每个人嘅嘴内，伊面头一句话，就是恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜呀，恭喜恭喜恭喜，每年奉主的恩惠，喜乐平安在我心，愿主不断帮助我，就是祝福祝福祝福祝福祝福你呀，祝福祝福祝福我，每日在这基督主，得胜在主名，恩惠主爱得着我，就是哦咯哦咯哦咯哦咯哦咯主啊，哦咯哦咯哦咯主，每条大过细项，每个人的嘴内，伊面头一句话，就是恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜我，每年奉主的恩惠，喜乐平安在我心，愿主不断帮助我，就是祝福祝福祝福祝福祝福你呀，祝福祝福祝福我，每日在这基督主，得胜在主名，恩惠主爱得着我，就是哦咯哦咯哦咯哦咯哦咯主啊，哦咯哦咯哦咯主，哦咯哦咯哦咯主啊，哦咯哦咯哦咯主。阿门，感谢主。咱来请咱嘅三姐。Shalom. Saya menyapa semua yang hadir di sini maupun yang di rumah. Selamat Imlek, selamat tahun baru. Tahun yang baru, biarlah semua kita mempunyai berkat yang baru, Amin. sukacita yang baru, Amin. dan kasih karunia Tuhan selalu baru bagi kita. Amin. Kita mau menaikkan pujian Singta ini, Singta Juhu. Amin. Paling sinda inen, isyon jemen kong wasi, kong
sepanjang jalan hidup kita. Dia memimpin dan menuntun kita. Kita berjalan di dalam jalan anugerah-Nya. Karena hanya di dalam Dia kita hidup. Kita bisa merasakan sukacita dan kedamaian. Terima kasih Tuhan. Allah Tuhanku, penuntun hidupku, di gunung, di
kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Yang menuntun kami, menolong kami, pimpin kami, menjadi gembala kami sepanjang hidup kami. Kami serahkan jiwa raga kami ke dalam tangan-Mu. Roh kami juga ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami Tuhan di tahun yang baru ini untuk lebih baik lagi, lebih mengasihi Engkau lagi, lebih mencari Engkau lagi Tuhan. Bukannya hanya berkat yang kami inginkan, tapi kami mau Tuhan lebih dekat lagi dengan Engkau. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan pembicara yang membawakan firman-Mu. Biar setiap firman tumbuh di dalam hati kami yang mendengarkannya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Kongsi Facai. Nah, saudara, apa itu kongsi Facai? Kong itu adalah dengan segala hormat dan respek. Si itu sukacita, fa itu mekar, bertumbuh. Cai itu adalah uang. Jadi kongsi Facai artinya secara gampang adalah dengan segala hormat dan sukacita, saya mengucapkan engkau diberkati luar biasa. Nah, seperti itu. Jadi ada yang tanya sama saya, Pak Pendeta, sebaiknya orang Kristen jangan bilang kongsi Facai. Nah, itu baik adanya, ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau tambahkan kalimat-kalimat cune, mongen, senti, kang dan sebagainya, itu oke juga, ya. Artinya Tuhan menyertai, Tuhan membuat engkau sehat dan sebagainya. Tapi poin saya adalah kongsi Facai ini kalimat yang boleh dipakai oleh orang-orang yang juga percaya Tuhan Yesus. Nah, berkenaan dengan itu kan ini dalam rangka Imlek atau Kuonien atau Sinjia. Jadi saya berdoa supaya setiap Bapak Ibu Saudara dimanapun berada yang menyaksikan video ini diberkati Tuhan, mengenal Tuhan, disertai Tuhan dan beroleh hidup yang kekal. Ya. Luar biasa di masa-masa ini sesuai dengan himbauan pemerintah, kita tidak adakan kunjungan-kunjungan, tapi kita bertemu lewat online. Ya, saya menghimbau juga saudara pakai telepon, ya kita berdoa supaya pandemik ini cepat berlalu. Kita mau kerja sama sesama dan dengan pemerintah. Nah di sini ambil kesempatan saya mau jelaskan sebenarnya perayaan Chinese New Year atau Imlek ya itu tidak ada kaitan dengan agama. Ini sebuah budaya, tradisi dan kebiasaan orang-orang di Tiongkok zaman dulu, saudara, mayoritas adalah petani. Jadi perayaan Imlek ini adalah perayaan datangnya musim semi, makanya jatuhnya selalu di bulan 2, bulan 3, di mana ditutupin salju beberapa bulan, Desember, Tongtien, musim dingin, habis itu matahari mulai bersinar, udara mulai sejuk, mulai bisa cocok tanam ya, maksud saya mulai ada kehangatan, makanya saudara kita merayakan. Dan ini perayaan jauh sebelum Konghucu dan lain-lain masuk kepada budaya China, mungkin sekitar Xia Shang Cao, dinasti Xia atau Shang 4.600 tahun yang lalu sudah ada mulai perayaan pengucapan syukur sebenarnya kepada Tuhan dan bersukacita bersama dengan mulainya musim bercocok tanam ya, kita bisa cocok tanam dan bersukacita, itu sebenarnya. Tapi di balik itu ada juga sebuah cerita, ada banyak cerita legenda lewat Chinese New Year ini, kapan mulainya saya tidak jelas, tapi ada kisah yang menarik yaitu sebenarnya Kuo Nien, ada satu binatang yang namanya Nien.
Kuo itu lewat, jadi melalui nien. Atau ada yang bilang, bukan, binatang itu bukan nien, namanya si. Makanya ada istilah cusi. Sebenarnya dua-duanya mirip-mirip ya. Ada monster katanya, yang kalau malam Imlek-kan itu datang, bahkan bisa membunuh manusia, khususnya anak-anak. Jadi pada malam itu ada tradisi, semua keluarga mesti kumpul bersama, makan, dan tidak boleh keluar rumah. Ya. Dan kemudian kenapa mereka menaruhkan warna merah selalu di kiri kanan atas, karena binatang itu takut sama warna merah, lalu takut dengan suara. Makanya mereka kasih petasan, kasih barongsai untuk mengalahkan, menakutin. Alkisah satu kali, saudara, binatang si ini atau nian ini datang mau ganggu satu keluarga, mau ambil anaknya, tapi ternyata anaknya itu ada uang logam zaman dulu di bantalnya, lalu ketika binatang itu menyentuh uang logam itu, dia terpelanting, kalah. Nah, cerita ini dikisahkan oleh keluarga ini kepada banyak keluarga yang lain, mulailah dari situ, malam Imlek selalu anak-anak dikasih uang, namanya ya sui qian, ya kalau sekarang dibilang hong pao, kantong merah, ya, tetapi itu dulu ya sui qian, ya itu menekan, sui itu umur, supaya kita lewati malam ini, kamu bertambah satu umur, kamu tidak diganggu oleh kuasa gelap atau monster, ya seperti itu maknanya. Jadi dari situlah budaya angpau. Nah, ya sebenarnya angpau itu mesti disimpan sampai cap gome baru boleh dipakai, ya. Tapi ya budaya sekarang, apakah orang Kristen bisa memberi angpau? Ya, kita kan mesti jadi berkat. Tapi bukan angpau itu yang melindungi, tapi kuasa Tuhan yang melindungi. Ya. Nah, lewat cerita-cerita itu, sebenarnya di Alkitab ada kisah yang menarik. Ya. Tapi kita lihat dulu ada foto. Nah, ini waktu awal tahun saya ke PIK, ada restoran yang menarik dan saya dan Yuli difoto sama Gideon. Ya. Seperti itu orang-orang Chinese kalau tahun baruan selalu menaruh tuilian kiri kanan dan atas. Nah, ada cerita menarik di Alkitab yang mirip-mirip dengan itu. Kita lihat bersama, saudara, dalam Keluaran pasal yang ke-12. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Ingat, perayaan Imlek adalah tanggal 1 bulan pertama. Perayaan ini, ya namanya perayaan Paskah, juga jatuh pada bulan pertama. Ya. Ceritanya begini, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Ya. Nah, saudara, ceritanya Tuhan ingin kasih hukuman waktu itu kepada orang-orang Mesir, dan anak sulungnya semua akan dibunuh. Tuhan mengutus malaikat maut, ada monster, ada malaikat maut yang diutus. Tetapi orang percaya disuruh potong binatang, kemudian darahnya ditaruh di ambang pintu atas, kiri dan kanan disapukan. Setiap rumah yang punya tanda darah itu selamat. Ya. Jadi ini mirip-mirip dengan cerita legenda Chinese. Saya kasih ayatnya, Keluaran 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Terus ada ayat yang meneguhkan, ya, ayat 22, kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah
yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas, pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumah sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk memenulainya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak akan membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulainya. Berdasarkan ayat-ayat ini, ya, saya percaya ada kolerasi yang sangat dekat antara budaya Chinese dengan Alkitab, dengan kekristenan. Itu sebabnya kalau ditanya Pak Pendeta apakah orang Kristen boleh merayakan Chinese New Year, jawaban saya boleh, sangat boleh, ya. Sepanjang perayaan itu adalah kita silaturahmi, kita mengingat hal-hal yang baik. Nah, tapi sebenarnya ada cerita menarik di kisah cerita legenda itu. Alkitab mengajarkan ada sebuah kisah penebusan. Barang siapa yang ada darah merah di pintunya, dia diselamatkan. Nah, zaman sekarang, saudara, kenapa orang-orang Kristen tidak lagi melakukan itu? Karena Yesus sudah mati di kayu salib. Darahnya sudah tercurah sekali untuk selamanya. Barang siapa yang mengaku Yesus di mulut, percaya di hati, dia diselamatkan. Ya. Jadi kalau orang bilang kalau kita Kristen itu kita menyembah Tuhannya orang Barat, tidak. Sebenarnya ribuan tahun yang lalu nenek moyang orang-orang Chinese sudah ada budaya menyembah kepada Tuhan yang mirip-mirip dengan kisah di Alkitab. Ya. Ada sebuah tempel di Beijing, saya sudah pernah ke sana, saudara, namanya Tiantan. Di dalam itu tidak ada dewa dan dewi, kosong saja, saudara, tapi ada binatang kurban yang dikorbankan untuk menyembah kepada Tiankong. Itu mirip-mirip sekali dengan cerita dan budaya Alkitab. Apa yang saya mau sampaikan, saudara? Sebenarnya saudara, banyak sekali orang-orang Chinese yang percaya kepada Tuhan. Salah satunya adalah Raja Kangxi. Ya. Kita lihat Raja Kangxi adalah raja yang terkenal. Kemudian dia menulis beberapa puisi. Saya bacakan di antaranya. Tianmen jiu wei chu ren bi, fu lu quan shi shen zi tong. 我愿接受神圣子儿子名分得永生. Berdasarkan cerita ini, ya, saya percaya Raja Kangxi menerima Yesus. Ya, dia bilang gini, kira-kira artinya, pintu gerbang surga ditutup karena dosa manusia pertama. Jalan menuju keselamatan adalah melalui anak satu-satunya. Saya menerima Yesus, anak kudus Allah, melalui dia Yesus, dan saya menerima hidup kekal. Jadi Kangxi percaya, saudara, saya tidak tahu siapa yang memberitakan firman ini, tapi intinya barang siapa yang mengaku Tuhan, Yesus Tuhan di mulut, percaya di hati, dia diselamatkan. Saya berdoa setiap saudara yang menyaksikan ini, saudara memperoleh hidup yang kekal, saudara dibukakan, saudara mengerti lebih dalam, karena selain hidup di dunia ini, ada dunia yang kekal. Kita perlu jaminan keselamatan, kita perlu darah Kristus menyucikan dosa kita. Setiap kita berdosa dan lemah, kita butuh pertolongan ilahi. Coba lihat yang berikutnya, ya. Gong chen shi jia, xue chen xi, bai zhang en liu fen zi xi. Ini luar biasa. Raja Kangxi punya puisi, karyanya telah diselesaikan di kayu salib, meneteskan darahnya seperti sungai. Aliran dalam seperti rahmat yang mengalir dari barat. Ini luar biasa, ya, ayat-ayat ini. Saya juga mendengar ini dari hamba Tuhan di Singapura, ya. Kemudian saya melihat ini baik sekali, saya meneruskannya. Terus ada satu ayat firman Tuhan dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, pesan saya adalah di Chinese New Year ini, di hari yang sukacita, saudara diberkati, saudara makan-makan, bersekutu dengan keluarga, ya kan, memperoleh kebahagiaan, tapi lebih daripada itu, Tuhan Yesus ingin masuk di hati saudara. Dia ingin mengaruniakan rahmat, keselamatan, dan kasih-Nya yang ajaib kepada setiap saudara yang menyaksikan ini. Tidak kebetulan, buka hati saudara, ya, siapapun saudara orangnya, apapun suku saudara, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan hadir di tiap-tiap budaya supaya orang-orang yang butuh Tuhan bisa memahami dan saudara bisa menerima. Ya, doa saya, saudara menerima kasih yang besar, bukan hanya menyelamatkan saudara di dunia ini, tapi di dunia yang akan datang. Hidup saudara, nasib saudara akan dirubah lewat penebusan Kristus. Seperti Raja Kangxi, salah satu raja yang terkenal di Chinese yang sudah menerima Tuhan. Demikian saya ajak saudara untuk buka hati saudara, ya, untuk sama-sama kita bisa menerima Yesus sebagai Tuhan. Sehingga kebahagiaan kita di Chinese New Year ini lengkap dan komplit. Saya ajak saudara yang mau menerima Tuhan, yang mendengarkan firman, ikuti doa saya. Ya, Tuhan ingin masuk, Tuhan ingin menjamah, memberkati saudara, melengkapi sukacita saudara di hari yang indah ini. Mari doa bersama dengan saya. Katakan, Tuhan Yesus, hari ini, ikuti doa saya, hari ini saya sudah mendengar firman-Mu. Saya ambil keputusan menerima hidup yang kekal. Masuk di hati saya, jadilah Tuhan saya. Saya butuh Engkau. Ubah hidup saya Tuhan. Catat nama saya dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus, saya sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara boleh hubungi nomor kontak kami atau hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja, orang-orang percaya yang ada di sekitar saudara untuk mengenal lebih dalam siapa Yesus itu. Ya, jadi sekali lagi kongsi saya, selamat menikmati ikan, udang, makanan atau apa saja yang ada di depan saudara. Saya percaya itu semua baik kalau kita rayakan dengan sukacita, ya. Jadi bersama-sama kita mengingat budaya dari leluhur kita, tapi juga kita mengenal siapa pencipta kita yang sesungguhnya. Puji Tuhan, dengan demikian selesailah ibadah kita. Mari kita mau bersama-sama tutup di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kami serahkan Tuhan momen ibadah ini. Kemudian sepanjang tahun 2021 kami tahu berkat Tuhanlah yang menjadikan kami kaya. Perlindungan, anugerah dan kemurahan Tuhan menyertai setiap kami. Bukan oleh kuat dan gagah kami, bukan karena hari dan pantangan tertentu, tapi kasih karunia Tuhan menyertai kami. Tuhan Yesus, pakai hidup kami jadi berkat, kami arahkan tangan dan hati kami kepada Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi, Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat yang besar daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama dengan Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Yang percaya dan terima sama-sama katakan, amin. Sekali lagi, Sing Nian Kuai Le Kong Si Fa Cai. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.